Gua mau sharing seputar memory card yang baru aja gua pakai, dan ini adalah brand baru di Indonesia yang ternyata cukup rekomen. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah brand memory card yang kalau di luar gue nggak tahu dia udah berapa lama gitu ada di industri ini, tapi di Indonesia sendiri sebenarnya ini adalah brand yang masih terbilang sangat baru. Ini adalah brand SunEast yang gue juga harus jelaskan ke kalian kalau gue itu sebenarnya dikirimin langsung dari SunEast-nya itu dari bulan Desember tahun lalu. Jadi gue udah dapat dari Desember 2024, gue cobain dulu karena untuk sebuah brand baru, gue agak riskan ya kalau langsung kayak cobain sekali dua kali terus merekomendasikan ke kalian. Karena by experience juga kita ada beberapa memori yang pas kita cobain ya mirip-mirip baterai third party juga gitu ya. Kayak umurnya ternyata tidak terlalu lama. Jadi ya gue cobain dulu dan sekarang gue udah siap untuk sharing pengalaman gue menggunakan memory card ini. Dan berarti udah 5 bulanan gitu kita pakai memory card CF Express Type B dari SunEast ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada berbagai produk digital yang mungkin bisa berguna buat teman-teman semua. Kalau kalian doyan fotografi, kita ada berbagai preset. Dan kalau kalian doyan videografi, kalian pakai DJI atau mungkin pakai iPhone gitu ya, kita juga ada Lutz Professional untuk produk-produk tersebut yang bisa kalian cek aja di stdigital.id. Jadi ini adalah CF Express Type B White Series dari si SunEast ini, dan impresinya jelas kayak memori pada umumnya ya. Kalian cobain memori biasanya di range harga berapapun, kecuali yang kayak tinggi banget, yang armor isinya besi gitu kan, itu beda lagi. Tapi ya di ranah-ranah harga segini, impresinya sama aja dengan memori-memori lainnya. Rasanya sama, build quality rapih, proper. Tapi ya bukan di situ poin utamanya memang sebenarnya dari sebuah memori kayak gini. Dari pengalaman kita pakai buat berbagai penggunaan, kayak contohnya kita motret foto burst ataupun kita nge-shot video dengan format yang bitrate-nya lumayan tinggi, itu dia lumayan lancar gitu. Bahkan kalaupun kita nge-shot video-video RAW di kamera-kamera tertentu yang kita cobain waktu kita bikin reviewnya, itu dia memberikan performa yang sangat stabil. Untuk kecepatan sendiri, dia itu diklaim untuk read-nya bisa sampai 1800 MB per second, dan untuk write-nya dia bisa sampai 1500 MB per second. Real experience-nya nggak ada masalah sama sekali. Balik lagi, tadi kita udah cobain untuk record video RAW, kita udah coba untuk burst panjang juga, foto-foto RAW. Buat kalian yang mungkin belum terlalu nyobain sejauh itu ya, kamera-kamera sekarang, foto RAW dengan burst yang tinggi, itu kadang butuh kecepatan write ke memorinya tuh bahkan lebih tinggi dari video gitu. Dan ya kita udah merasakan sendiri di sini stabil, aman, dan experience-nya sangat-sangat bagus. Karena justru yang langsung gue notice adalah dia memorinya nggak sepanas Exasen kita. Gue bukan bilang si Exasen jelek ya, karena dia ya lumayan terjangkau juga, salah satu yang kita trust juga. Dan di beberapa kali kita coba di kamera review, Exasen itu noticeably dia panas, dan itu kadang bikin ya kita ada bottlenecking ketika pakai kameranya, dia agak kepanasan gitu. Dan itu ya balik lagi, jadi ngumpul di dalam kameranya tuh dia overheating. Sedangkan di sini kita tidak merasakan bottlenecking tersebut dari berbagai skenario yang kita coba. First impression yang menurut gua agak aneh di sini adalah dari segi kapasitasnya. Karena yang dikirimin ke gua ini kapasitasnya itu adalah 400 GB. Aneh, karena biasanya sebuah memory card itu mainnya di angka-angka tersebut paling main di 480 gitu kan, atau 512 sekalian. Sedangkan di sini dia 400 GB. Dan dia juga punya versi yang 512 CF Express Type B-nya. Kalau kalian lihat di lapaknya, yang 512 itu lebih murah dari memori ini. Memang awalnya cukup membingungkan, sampai gue notice ada satu sertifikasi di sini yang mungkin itu jadi penentu besarnya juga. Dimana dia di sini tertulis dia itu punya sertifikasi. Oh, di sini nggak tertulis, dia pakai logo bentuknya kayak logo clapperboard film gitu. Tapi ini adalah sertifikasi VPG 400. Dimana VPG sendiri itu adalah Video Performance Guarantee. Jadi dia punya minimum writing speed-nya itu di 400 MB per second. Jadi gini, ini mungkin biar gua sekalian elaborate juga biar kalian tahu gitu ya. Ini ada juga soal di SD card, nanti gua akan jelasin. Tapi
memory card itu yang tertulis speednya itu adalah speed maksimal mereka biasanya. Tapi ketika dia lagi writing, ketika dia lagi memproses data itu biasanya kan ya panas lah, ya datanya banyak lah, mungkin saluran datanya nggak terlalu banyak gitu, jadinya sempit, bottlenecking dan lain sebagainya. Tapi biasanya mereka itu speednya bakal naik turun, dia akan fluktuasi gitu ya, bakal ada yang speednya tiba-tiba lelet banget, ada yang tinggi banget, dan itu sangat wajar di sebuah memori karena yang memang mereka tulis itu adalah kecepatan tertingginya. Nah, si video performance guarantee ini di angka 400 itu dia menunjukkan kalau seturun-turunnya, sejatuh-jatuhnya kecepatan writing-nya itu ada di 400 MB per second, which is sangat besar. Kalian nge-shot video RAW juga bisa, kalian pakai foto-foto RAW juga bisa. Tapi ya, balik lagi dia tujuannya, karena kita bisa lihat dari logo si VPG-nya juga ya, dan namanya juga video performance guarantee gitu kan. Jadi dia memang ditujukan untuk record video-video berat, dan itu termasuk cukup prestisius. Karena gue sempat ngecek akhirnya, VPG ini ada beberapa macam, dan di beberapa memory card yang video centric pun itu banyak yang masih pakai VPG 200 gitu. Jadi di sini dia pakai VPG 400 dengan minimal 400 MB per second. Menurut gue itu terbilang cukup tinggi. Dan buat yang belum tahu, itu pun berlaku di SD card ya. Jadi kalau di SD card namanya bukan VPG, kalau di SD card itu kalian bisa lihat yang depannya V. Jadi ada V60, V90, V30, itu menandakan minimal transfer rate-nya itu kalaupun jatuh, misalkan dia V90, ya minimal kalau dia transfer rate-nya turun, itu dia di 90 MB per second gitu. Jadi ya memang beda ya angkanya, karena itu untuk SD card. Kalau misalkan kalian pakainya SD card, karena kecepatannya memang beda, tapi kalau di sini dia VPG-nya di 400 gitu. Tapi ya itu kurang lebih sertifikasi yang sama, emblem yang sama untuk menunjukkan ke kalian kalau minimum performance-nya aja sangat mencukupi untuk hampir semua kebutuhan. Overall setelah gua pakai berkali-kali di X-H2S kita, dan kita pakai juga di berbagai kamera-kamera yang lagi datang buat kita review, overall gue sangat puas dengan performa yang diberikan oleh si SunEase ini. Dan so far tidak ada kehilangan data, tidak ada bottlenecking, tidak ada error-error yang berarti, dan sampai sekarang masih jadi salah satu memori utama kita juga yang kita pakai bareng sama Exasen gitu ya, untuk yang CF Express Type B-nya. Dan kalau kalian ngikutin channel ST Media udah agak lama, gue nggak tahu sih videonya, kayaknya gue pernah up ya, tapi gue itu pernah punya pengalaman CF Express Type B dari brand yang besar. Kalau SunEase ini kan kalian kayak nggak pernah denger ya. Begitu juga si Exasen mungkin ya baru-baru kalian denger akhir-akhir ini. Tapi gue ada sempet cobain brand yang lumayan gede, dan ternyata memori tersebut issue dengan X-H2S doang gitu. Jadi gue pakai di Nikon, gue pakai di Canon, gue pakai di kamera-kamera lain, itu aman. Dan dia tidak bisa digunakan di X-H2S, di semua X-H2S kita gitu. Jadi waktu itu, dan itu gue beli juga gitu kan, lumayan harganya, sekitar 3 jutaan kalau nggak salah, 2 atau 3 jutaan. Dan akhirnya karena kamera utama kita X-H2S ya, memori tersebut nggak begitu kepake. Sampai sekarang akhirnya memorinya gue juga udah nggak tahu kemana, udah hilang kayaknya. Karena ya nggak kita pakai gitu. Dan akhirnya waktu itu gue beli di brand yang sama, CF Express Type B card reader-nya doang, card reader-nya yang masih kita pakai sampai sekarang gitu. Makanya waktu pertama datang si SunEase ini, gue pengen cobain dulu agak lama, gue pengen tahu compatibility-nya dan dari segi keawetannya, dan so far sih sejauh ini sekitar 5 bulanan gue pakai, gue bisa sangat rekomendasikan. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan dari gue buat memory card dari SunEase ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.